Kalau dari sisi pendapatan mereka kan sudah memang 3 bulan sekarang ini sudah banyak yang tidak punya pendapatan ya. Sektor pariwisata kebanyakan sudah tutup ya. Dan yang ada hanya pengeluaran-pengeluarannya. Sehingga sebenarnya mau PHK atau tidak itu sudah pasti perusahaan akan berarah sekarang. Dan oleh karena itu sebenarnya lagi-lagi bahwa PHK bukan pilihan yang terbaik ya. Karena nanti pada waktu kita melakukan pemulihan kembali, pada waktu ekonomi mulai bangkit, tentu kita memerlukan tenaga kerja atau buruh yang ada. Pada umumnya kita tidak terlalu suka untuk meng-hire yang baru ya, karena itu berarti mereka tidak paham dengan pekerjaannya, melakukan training lagi yang tentu semua itu malah menimbulkan biaya. Oleh karena itu yang terbaik sekarang adalah bagaimana untuk agar perusahaan ini segera bisa beroperasi kembali. Itu adalah jalan yang terbaik ya. Tentu Pak Jokowi mengatakan kita harus berdamai dengan corona ya, itu artinya corona ini adalah sebuah keniscayaan yang memang ada di sekitar kita yang kelihatannya tidak akan selesai dalam waktu dekat. Kalau perusahaan-perusahaan besar ya Bapak pasti tahu lah, nggak mungkin perusahaan besar tidak tahu. Tapi kalau kita berhadapan dengan perusahaan kecil, mana ngerti dia. Yang perusahaan kecil itu untuk hidup saja susah ya, dia tidak mengerti. Kemudian juga mungkin mereka pasang badan. Kalau memang sudah nggak punya cash flow, terus mau bagaimana gitu. Mau dipaksakan kayak apa, ya ibaratnya mau ditembak pun mau duitnya nggak ada, mau gimana. Saya kira itu fakta-fakta di lapangan yang memang harus kita pahami. Oleh karena itu, saya kira penyelesaian terbaik adalah kompromi di antara pihak untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Karena ini bukan maunya pengusaha, bukan maunya karyawan, bukan maunya pemerintah, bukan maunya masyarakat. Tapi ini adalah sebuah bencana yang datangnya tiba-tiba, semua orang tahu, tetapi tiba-tiba kita mengalami kondisi yang seperti itu. Ya, kita tadi telah menyaksikan sama-sama video dari sisi pengusaha, khususnya dari Apindo, menanggapi persoalan yang terjadi, termasuk bagaimana perusahaan menjadikan konteks yang terjadi sekarang sebagai alasan untuk melakukan PHK. Bang Togar, tadi seperti yang kita lihat sama-sama dan juga tadi kita bahas di sebelumnya. Tidak ada kriteria khusus yang bisa mensyaratkan sebuah perusahaan bisa dengan seenaknya menetapkan jumlah pesangon berdasarkan kesanggupan. Tapi bagaimana kalau seandainya memang hal itu yang hanya bisa dilakukan oleh perusahaan? Jalan keluar apa yang bisa perusahaan tempuh? Atau ada celah-celah hukum yang bisa dilakukan yang paling tidak merugikan semua pihak? Biasanya memang kembali kepada hakikat ketenaga kerjaan ini kan perdata. Ya. Hukumnya kan sebenarnya mengatur di antara mereka, majikan dengan pekerja. Kalau bisa lebih dalam dimaknai filosofinya, sebenarnya ini adalah hubungan ayah dengan anak nih. Nggak mungkin anaknya itu mau memecat anaknya kalau tidak terpaksa. Itu yang harus memang juga harus dipahami bersama-sama antara pekerja dengan buruh. Ini kan sebenarnya tinggal karena ini adalah kondisi yang sangat luar biasa, memang kembali kepada hakikat musyawarah. Kalau menurut saya itulah yang paling utama. Sepanjang misalnya majikan itu bisa menjelaskan secara baik dari hati ke hati kepada pekerja itu, itulah permasalahannya. Saya pikir keduanya bisa saling memahami bahwa memang ini yang sedang terjadi. Memang kembali ke hakikat ketenaga kerja. Yang paling utama di sana adalah selain penghasilan, gaji dan yang lain-lain, sebenarnya ada hal yang dilupakan orang, komunikasi. Sepanjang karyawan itu tahu bahwa majikan itu memang bersusah payah, dia sudah jual mobilnya untuk membayar gaji, dia sudah menjual cincinnya untuk membayar gaji, semua kemewahan-kemewahannya sudah ditinggalkan untuk membayar gaji. Ketika dia datang kepada pekerja, akan terjadi seperti ini. Saya nggak bisa membayar kamu itu dengan ketentuan undang-undang tenaga kerja. Saya yakin pekerja itu pun bisa memahami itu. Tapi kan pekerja itu juga kan lihat
Tapi kalau misalnya dilihatnya anak majikannya ini masih bermewah-mewah, mobil pun di situ masih bertumpuk, menjual mobil pun dia tidak mau. Saya pikir ini memang kembali kepada hubungan industrial itu. Diciptakanlah hubungan yang baik antara si pekerja dengan majikan. Kalau itu terjadi, saya yakin di luar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan pun teman-teman pekerja itu rela. Akan rela menerima ya. Apalagi tentu dengan harapan. Kalau nanti si pengusaha ini nanti akan kembali bangkit, mereka akan ditarik kembali. Siapa lagi yang mau dia pakai? Kecuali pekerja-pekerja yang selama ini setia dengan dia. Jadi memang itu yang saya bilang, itulah namanya hubungan industrial itu. Jadi tidak melulu hanya hubungan ekonomi, tapi kan kadang-kadang yang namanya memerintah orang butuh juga hubungan kemanusiaan. Atau jaringan komunikasi harusnya lebih baik soal itu Pak. Iya. Oke Bang, kita terima telepon dulu Bang ya. Ada telepon nih. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam, dengan siapa Mbak? Sally. Mbak Sally termasuk korban PHK atau gimana nih Mbak? Ya di kantor saya ada. Mbak Sally-nya sendiri termasuk yang di PHK atau hanya melihat dari fenomena di kantor yang terjadi PHK saat ini? Saya kebetulan yang ada di kantor itu, kemudian teman saya yang di PHK begitu. Oke. Apa yang mau berbagi dengan kita seperti apa Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau di kantor kami ada beberapa yang memang kontrak yang memang di PHK, tapi kontraknya ini pun juga dia kontrak sudah sampai 8 sampai 10 tahun. Itu, nah kemudian dia di PHK kemarin karena katanya ada COVID ini ya. Tapi sebenarnya PHK-nya menurut saya rada aneh karena pertama kesepakatan bersama hanya 1 kali PMTK saja. Kedua, hari ini diputuskan sama HRD kami, hari itu juga mereka harus keluar seperti itu. Nah, kemudian kalau menolak ya mereka tidak ada pilihan lain. Mereka kalaupun menolak tetap harus terima, apalagi mereka kontrak. Jadi ancamannya adalah putus kontrak. Yang mana putus kontrak itu katanya kan sepihak dari perusahaan gitu. Nah, mereka mau tahu sih bagaimana sih haknya mereka itu sebenarnya seperti apa gitu. Karena mereka pun di kontrak tuh tidak pernah putus, selalu diperpanjangnya tidak pernah ada kata putus. Jadi seperti karyawan tetap aja gitu. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Sally. Bang Togar, tadi ini sebenarnya permasalahan yang di awal kita bicarakan bahwa ketidakjelasan dalam konteks dokumen kerja, terutama kontrak terhadap pegawai ini yang kadang-kadang bisa menjadi hal yang digunakan oleh perusahaan untuk menekan mereka, terutama dalam konteks ini. Jadi menurut Anda seperti apa? Dari permasalahan Ibu tadi, yang saya garis bawahi hanya itu tadi. Di mana-mana kalau kontrak itu maksimal cuma dua kali. Betul. Nah, ya, jadi kalau misalnya lewat dari situ, sudah dianggap itu pegawai tetap. Betul. Itu Mbak Sally. Jadi artinya kalau misalnya itu berkali-kali, kalau misalnya dia sudah 10 tahun, berarti udah 8 kali diperpanjang, itu sesuatu hal yang tidak lazim. Jadi kalau kembali kepada hakikat dari perdata, di sana itu sudah tidak ada klausula yang layak. Jadi sudah ada di sana penyeludupan hukum. Artinya saya sebagai praktisi hukum mengatakan dia itu sebenarnya sudah pekerja tetap. Tidak lagi pekerja kontrak. Tapi kalau misalkan kontraknya tetap berjalan dan itu menjadi dasar, tadi seperti dikatakan Mbak Sally bahwa dari pihak Human Resource atau sumber daya manusia di sana menyatakan bahwa harus terima, kalau tidak kontrak diputus, pesangon tidak sesuai, itu gimana? Nah, disinilah kita bersengketa. Bersengketa tentang berapa lama masa kerja kita. Kalau saya mengatakan masa kerjanya itu 10 tahun. Dan dia itu sudah menjadi pegawai tetap. Karena apa? Kontrak itu kan cuma 2 tahun. Inilah yang membuat kita bisa membawa perselisihan ini ke Disnaker maupun nanti ke PHI. Jadi, tapi kembali kepada Mbak Sally, kembali kepada apalagi posisi seperti sekarang, musyawarah itu adalah yang paling utama. Karena ini kan masalah yang sama-sama kita hadapi.
Nah, terkait tadi juga yang yang diceritakan oleh Mbak Seli tadi mengenai masa tenggang nih, Bang Togar. Apakah memang bisa diberlakukan demikian? Hari ini diumumkan, hari ini Anda harus keluar dari perusahaan. Balik lagi, karena kembali kepada hakikat ketenagakerjaan, kan ini kan perjanjian. Sepanjang diterima oleh pekerja, ya. Kalau tidak bisa diterima oleh pekerja, dia bisa melaporkan ini ke instansi terkait di bidang ketenagakerjaan. Bahwa sudah ada di sini perselisihan hubungan industrial. Kok hubungan yang paling utama lah dulu, sumbu utamanya ini. Kok bisa kontrak sampai 10 tahun? Ya, ya. Itu dulu, sumbu utamanya dulu dari situ. Kok bisa? Itu berarti ada tadi sudah ada penyeludupan hukum ya. di situ. Itu udah pasti. Itu biasanya kalau dari perdata begitu, si pihak perusahaan dong berarti sebagai terlapor di sini ya? Iya, dia karena kita bisa melaporkan. Konteks itu terpisah nggak dengan persoalan ketenagakerjaan yang lainnya? Ya, ini norma ketenagakerjaan yang berlaku umum. Artinya apapun itu tidak mungkin sampai diperpanjang kontrak 10 kali. Oke. Tidak mungkin, itu sudah penyeludupan hukum itu. Dan itu berarti perusahaan sudah melakukan kesalahan di situ, Pak. Nah, itu dulu yang paling utama. Udah penyeludupan hukum itu. Artinya kalau udah 2 tahun, udah selesai lah kontraknya. Oke, Mbak Seli kira-kira sudah dapat gambaran? Baik, sudah dapat gambaran sih Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, makasih Mbak Seli. Bang Togar, kita akan masih membahas persoalan itu. Terutama tadi yang lebih menarik adalah bahwa juga ada upaya-upaya penyeludupan hukum. Mungkin bukan perusahaan yang melakukan, pekerja juga bisa saja melakukan itu. Tapi konteksnya yang paling penting adalah bagaimana menjalin komunikasi dengan baik antara keduanya. Kita akan bicara lebih detail soal itu, Bang, ya. Dan pemirsa Telisik Hukum masih segera kembali dengan persoalan ketenagakerjaan ini. Ketenagakerjaan yang lagi menyeruak di tengah pandemi COVID-19 bersama dengan Togar Sijabat, Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia. Kami segera kembali.